Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Mr. Ratu Warlal 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di kota Hyderabad, telah dikisahkan tentang seorang pria yang merupakan raja penipu terbesar yang terkenal dengan peretasan dan manipulasi online. Penjahat tersebut bernama Ranga, seorang pemuda desa yang meninggalkan rumahnya karena sebuah perselisihan keluarga. Namun kini Ranga telah menjadi dalang di balik semua tindakan kriminal yang tidak meninggalkan petunjuk apapun yang membuat para polisi semakin berpikir untuk menangkapnya. Yang mana di malam itu Ranga telah menghack semua sistem serta CCTV di sebuah rumah seorang dokter bernama Sitapa yang telah memegang posisi di industri rumah sakit. Di saat itu Ranga telah menghabisi para penjaga yang berada di rumah tersebut dengan menyuntikkan sebuah cairan yang membuat orang tak berdaya. Ranga kemudian menghampiri Setapa yang sedang berbaring di ruang tamu. Sontak Setapa kaget lalu berteriak karena tiba-tiba saja Ranga berada di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian terlihat Setapa yang sedang menawarkan pasiennya untuk menyumbangkan sebuah sperma secara gratis, yang mana pria itu akan dibantu untuk mengeluarkannya oleh seorang suster yang sangat cantik dan bohai. Sontak pria itu menginginkan lalu segera mendonasikan spermanya itu kepada kliniknya Setapa, yang nantinya sperma tersebut akan dijual belikan kepada rumah sakit lain yang akan digunakan untuk bayi tabung. Terlihat Setapa telah mempromosikan mengenai pendonasian tersebut dan membuat promosi perjodohan secara online ke sosial media, yang membuat para remaja-remaja dan para duda ingin mengikuti promosi tersebut yang membuat orang-orang sangat bahagia. Sehingga Setapa menjadi terkenal dan membuka sebuah perusahaan yang sangat besar miliknya sendiri. Namun dalam beberapa bulan perusahaan tersebut menjadi hancur karena para pelanggan yang mengikuti perjodohan online itu saling bertengkar karena salah pilih jodoh, yang membuat para wanita-wanita diperbudak dan dianiaya jika mereka tidak melakukannya sangat baik terhadap kekasih mereka. Tak lama kemudian seseorang telah menghubungi Setapa lalu mengatakan bahwa istrinya sudah dibunuh oleh pria misterius itu. Dikarenakan Ranga ingin mencuri semua harta benda serta kekayaan Setapa untuk memenuhi kebutuhannya dan ibunya. Serta Ranga juga akan membagikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan miskin. Sontak Setapa terlihat sangat ketar-ketir karena perusahaannya akan bangkrut. Sementara itu keluarganya dalam bahaya. Di sisi lain ACP Alok yang merupakan seorang inspektur di kota tersebut yang terkenal dengan ketangguhan dan kepandaiannya. Yang di saat itu ACP Alok terbangun dari tidurnya karena mimpi sebuah pembunuhan dengan sangat brutal. Yang mana di dalam mimpinya Ranga telah membunuh Setapa. Dan benar saja, di saat itu berita telah menyiarkan bahwa di malam lalu Setapa telah tewas dibunuh oleh seseorang yang di malam itu tidak meninggalkan bekas-bekas kriminal. Tak lama kemudian ACP Alok mendapat sebuah telepon dari seorang asistennya bahwa ACP Alok agar datang ke kantornya karena bawahannya akan melaporkan sebuah kasus. Sesampainya ACP Alok di kantornya, asistennya langsung melaporkan kepada Ranga mengenai seorang dokter yang telah dibunuh oleh seorang pria di malam hari. Yang mana pria itu telah menghack semua sistem dan CCTV serta membius para penjaga dengan cairan yang mengakibatkan orang lemas dan tak berdaya. Di saat itu jam pengingat Ranga tiba-tiba saja berbunyi, yang mana telah mengingatkan bahwa di hari itu kekasihnya sedang berulang tahun yang bernama Nando. Yang mana Ranga telah mengenal Madi beberapa tahun yang lalu di saat Ranga masih bekerja sebagai pembajak sawah. Yang di saat itu Nando sedang menyebar brosur mengenai pendonor mata bagi orang-orang yang membutuhkan mata di rumah sakit. Di saat Nando memberikan brosur tersebut, setelah satu pengendara tiba-tiba saja mengendara tersebut membuangnya. Ranga kemudian meminta brosur tersebut lalu mengatakan bahwa Ranga akan siap menjadi seorang pendonor. Dan Ranga juga akan memberitahukan kepada orang-orang mengenai pendonor mata tersebut agar pasien yang membutuhkan bisa terpenuhi. Sontak Nando sangat senang sekali dan langsung meminta nomor ponsel Ranga. Keesokan harinya, terlihat ibu kandungnya Ranga beserta saudara-saudaranya datang ke kuil untuk berdoa. Dan di saat itu Ranga, ayahnya, dan ibu tirinya juga datang ke kuil tersebut. Yang membuat ibu kandung dan saudaranya menjadi sinis ketika melihat mereka. Yang mana ayah dan ibu kandungnya yang sudah bercerai karena ekonomi yang membuat ibu kandungnya Ranga memilih untuk bercerai. Di malam harinya,
Di saat pamannya Rangga hendak pulang ke rumah, tiba-tiba saja ada beberapa orang yang mengikuti pamannya di tengah jalan yang sangat sepi itu. Pamannya Rangga kemudian berlari karena orang-orang tersebut ingin mencelakai pamannya Rangga. Yang akhirnya paman Rangga tertangkap oleh orang-orang itu yang mana mereka ingin membalaskan sebuah dendam. Karena di waktu itu paman Rangga telah menghina dan mencemooh ayah Rangga di depan orang banyak di saat rapat desa. Lantas orang-orang tersebut membunuh pamannya Rangga di malam itu juga. Beberapa hari kemudian, Rangga berada di tempat gym bersama sahabatnya yang di saat itu sahabatnya sedang dalam keadaan mabuk. Di saat itu Nando menghubungi Rangga karena ingin menagih janji yang di waktu itu. Namun sahabatnya Rangga telah mengangkat telepon yang mana sahabatnya Rangga ini mengatakan yang aneh karena dalam keadaan mabuk. Sehingga Nando sangat kesal dan langsung mematikan telepon tersebut. Rangga kemudian mengatakan kepada sahabatnya itu bahwa yang tadi menelponnya itu adalah kekasihnya. Sontak sahabatnya itu merasa bersalah karena ia tak mengetahui bahwa yang tadi menghubunginya itu adalah kekasih Rangga. Sementara itu Nando selalu menolak panggilan Rangga karena masih kesal. Rangga kemudian mengirimkan pesan bahwa Rangga telah mengirimkan sedikit uang ke dalam ATM untuk pendonasian. Dan nanti malam Rangga akan memberitahukannya. Di malam harinya Nando mengirimkan pesan kepada Rangga mengenai kampanye pendonasian mata yang akan diselenggarakan secepat mungkin karena untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Bahwa akan diselenggarakan di hari Minggu. Beberapa hari kemudian kampanye tersebut diselenggarakan di tempat gymnya Rangga. Yang di saat itu Rangga dan Nando saling tatap-tatapan yang membuat sahabatnya Rangga iri dan heran. Tak lama kemudian rekannya Nando memberitahu bahwa mereka telah mendapatkan donasi yang sangat banyak. Sontak Nando langsung bahagia dan memeluk Rangga dengan loncat-loncat kegirangan. Yang di saat itu pun Rangga dan sahabatnya kaget terpelongo karena tiba-tiba saja Nando memeluk Rangga. Yang akhirnya kampanye tersebut pun berjalan dengan sangat lancar dan mendapat donasi yang sangat banyak. Keesokan harinya beberapa orang membawa senjata tajam berada di sebuah perkebunan pisang. Yang mana orang-orang tersebut telah menebang pohon-pohon pisang dengan menggunakan parang mereka. Yang ternyata kebun pisang tersebut milik Rangga yang di saat itu Rangga sedang membersihkan kebunnya. Rangga kemudian membantai orang-orang tersebut karena telah merusak kebunnya. Namun salah satu orang tersebut meminta agar Rangga tidak membacoknya dan meminta maaf. Yang mana orang tersebut yang di waktu kecil telah memukul Rangga hingga babak belur. Sontak Rangga terlihat marah lalu membacok orang itu hingga tewas. Setelah itu Rangga pergi mengantarkan Nando untuk ke sebuah stasiun bis. Karena Nando ingin pergi keluar kota untuk mengirimkan data orang-orang yang ingin mendonasikan. Sementara itu Nando juga akan membantu pihak rumah sakit untuk beberapa hari kemudian. Dan setelah itu Rangga pulang ke rumah untuk membantu ayahnya bekerja. Sesampainya Rangga di rumah, terlihat para penduduk desa ramai berada di halaman rumah Rangga. Yang ternyata ayahnya telah meninggal dan sedang mengadakan upacara pemandian ayahnya itu. Di saat itu Rangga telah menghajar saudara-saudaranya karena telah menghalangi Rangga untuk menemui mayat ayahnya. Yang mana saudaranya telah menyalahkan Rangga dan ibu tirinya karena mereka berdua ayahnya telah meninggal. Ibu tirinya Rangga kemudian mengatakan, "Bukan salah kami berdua, melainkan ayahmu terkena penyakit namun tidak memberitahu kami," ungkap ibu tirinya Rangga. Yang akhirnya Rangga dan ibu tirinya kini hanya hidup berdua saja dan Rangga juga menjadi anak yatim. Setelah upacara kematian ayahnya Rangga selesai, terlihat Rangga dan ibu tirinya masih bersedih karena mereka telah kehilangan seseorang yang sangat baik hati dan disayang. Tak lama kemudian saudara-saudara laki-lakinya Rangga datang ke rumah mereka lalu marah-marah. Mereka kemudian memerintah Rangga dan ibu tirinya pergi dari rumah dan jangan menyentuh rumah itu lagi. Karena ayahnya telah mewariskan rumah itu kepada anak laki-laki pertama dan ibu kandungnya Rangga. Yang akhirnya ibu tiri hanya bisa pasrah menerima keadaan, sementara itu Rangga tidak bisa menerimanya. Yang akhirnya mereka meninggalkan rumah tersebut dengan tidak membawa sedikit harta benda apapun. Di saat itu mereka pergi menginap ke rumah sahabatnya Rangga untuk sementara waktu. Namun Rangga tidak sengaja mendengar sahabatnya sedang berbicara dengan Setapa melalui sebuah telepon. Yang mana Setapa telah bersekongkol. Setapa dan saudara laki-lakinya untuk meracuni ayahnya dan mendapatkan uang yang banyak setelah menjual rumah peninggalan ayahnya itu. Kini Rangga bangkit dari keterpurukan hingga menjadi seorang hackers yang menggunakan alat-alat yang canggih serta teknologi yang sudah sangat maju. Sehingga membuat Rangga dan para penjahat lainnya dapat melakukan sebuah kriminal dengan sangat mudah dan cepat. Rangga telah mengikuti tuntunan dari sebuah buku yang bernama Natwarlal untuk menjadi penjahat sejati yang mana telah bertahun-tahun yang lalu. Penipu ulung ini bernama Natwarlal menjadi terkenal karena rencananya yang berani untuk menipu Benteng Merah, gedung parlemen dan bahkan Taj Mahal. Dan buku tersebut telah ditulis oleh penipu sendiri yang menjadi referensi perjalanan sang penjahat yang sangat licik, yaitu Rangga dalam seni penipuan.
Di sisi lain, ACP Alok dan rekannya sedang membahas mengenai kasus kematian Setapa yang tidak meninggalkan jejak apapun, yang mana penjahat tersebut telah menghack semua sistem dan CCTV dengan sangat mudah. Rekannya kemudian mengatakan bahwa penjahat tersebut pasti mengikuti buku panduan yang bernama Natwarlal, yang mana beberapa tahun lalu seorang pria bernama M.R. Sebastian yang merupakan advokat Mahkamah Agung India datang ke pengadilan bersama pengacaranya untuk melepaskan Natwarlal yang terjerat kasus penipuan. Di saat itu Mr. Sebastian telah menghack sistem komputer asistennya sang hakim yang membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dan ternyata Mr. Sebastian adalah anggotanya Natwarlal yang terkenal dengan sebutan hackers internasional yang telah menipu dan membuat kriminal di berbagai tempat. Dan Natwarlal juga telah membuat sebuah buku yang mengisahkan mengenai perjalanan hidupnya, yang mungkin saja penjahat tersebut telah menggunakan buku itu sebagai panduannya dalam melakukan kejahatan. ACP Alok kemudian memerintahkan bawahannya untuk mencari internet mengenai buku tersebut. Bawahannya kemudian mengatakan bahwa buku itu hanya ada 2 buku yang telah keluar. ACP Alok kemudian mencari ke gudang kantor polisi karena beberapa tahun silam mereka telah mendapatkan dan menyita buku tersebut. Dan beruntungnya ACP Alok menemukan buku itu di gudang kantor polisi. ACP Alok kemudian membaca buku itu hingga akhir untuk mengetahui taktik yang telah dilakukan oleh Natwarlal. ACP Alok kemudian memerintahkan semua anggotanya untuk memutuskan kabel CCTV. Karena ACP Alok telah membaca buku itu, bahwasannya dengan menggunakan ponsel mereka bisa menghack kamera tersebut. Dan supaya penjahat itu tidak mengetahui rencana yang ingin dirancang oleh ACP Alok, sementara itu Rangga tenang-tenang saja karena di waktu itu Rangga telah menyamar untuk memperbaiki mesin fotokopi. Yang mana di saat itu anggotanya telah memerintahkan Rangga untuk mengakses data yang berada di ponselnya untuk dikirim ke mesin fotokopi itu. Namun Rangga malah mengakses data tersebut ke dalam ponselnya agar bisa mengetahui rencana ACP Alok, yang nantinya rencana ACP Alok akan difotokopi dan Rangga dapat mengetahuinya. Setelah itu ACP Alok memberitahu inspektur dan jenderal mengenai Natwarlal, seorang penjahat, yang mana Natwarlal beberapa tahun silam sudah dijebloskan ke dalam penjara dengan kasus kriminal yang sangat merugikan negara. Natwarlal juga telah melakukan aksinya di Benteng Merah, Gedung Parlemen, dan bahkan Taj Mahal. Dan di dalam penjara telah menulis di dalam bukunya mengenai perjalanan hidupnya dan cara-cara untuk menghack sistem. Sementara itu Natwarlal mempunyai anggota yang sampai sekarang belum tertangkap juga dan sering meluncurkan aksinya di berbagai tempat. Setelah itu ACP Alok memerintahkan anggotanya untuk mencari penjahat yang telah membunuh Setapa dengan panduan buku tersebut. Sementara itu rekan-rekannya Rangga telah memperingati Rangga untuk melarikan diri dari tempat persembunyiannya. Namun Rangga masih saja mengakses data dan menghack sistem di sebuah gedung untuk meluncurkan aksinya. Rangga kemudian mengemaskan barang-barangnya karena selesai mengakses lalu pergi meninggalkan tempat persembunyiannya. Namun tiba-tiba saja para polisi sudah tiba di tempat persembunyian Rangga lalu menangkapnya. Dan setelah itu mereka membawa Rangga ke kantor polisi. Di saat polisi membuka kain yang menutupi wajahnya Rangga yang ternyata bukan Rangga, namun ACP Alok yang tidak mengetahui kalau Rangga lah yang merupakan penjahat itu. ACP Alok kemudian menanyakan mengenai Natwarlal dan aksinya yang telah dilakukan di berbagai bank yang telah dihack lalu merampas semua uangnya itu. Pria tersebut kemudian mengatakan, "Aku tidak mengetahui mengenai kode bank, situs bank, dan apapun mengenai bank," ungkap pria tersebut. Lagi pula, pria tersebut tidak melakukan apapun dan tidak mengetahui mengenai Natwarlal. Di saat itu pun ACP Alok belum mempercayai perkataan pria itu. Yang akhirnya ACP Alok menahan pria tersebut untuk sementara waktu sampai penjahatnya telah ditemukan. Setelah itu ACP Alok memerintahkan asistennya untuk mendeteksi sebagian para penjahat itu, yang akhirnya menemukan salah seorang yang termasuk orang yang merupakan agen atau melancarkan aksi mereka. ACP Alok kemudian memutuskan satu orang untuk menangkap orang tersebut yang bernama Mariswami. Di saat itu rekannya ACP Alok telah memukuli Mariswami agar mengakui apa saja yang telah diperbuat olehnya. Yang mana Mariswami menyamar sebagai pedagang sate dan hanya menjadi pengedar SIM palsu saja. Di saat itu tim ACP Alok telah menemukan beberapa orang yang diduga sebagai anggota penjahat itu. Sementara itu ACP Alok dan yang lainnya mendatangi tempat di mana telah menunjukkan lokasi mereka. Yang di saat itu ACP Alok telah menemukan Murti yang berada di lokasi tersebut dengan alasan handphonenya dirusak oleh seseorang. Dan setelah itu ACP Alok membawa Murti ke kantornya untuk diinterogasi. Setelah Murti diinterogasi di kantor, Murti kemudian mengatakan bahwa Murti bukanlah anggota kejahatan itu.
yang mana Murti yang telah dijahati oleh mereka karena mencari informasi mengenai mereka. Namun di saat itu Murti telah bertemu dengan seseorang yang telah mengambil SIM-nya yang tertahan. Pria tersebut kemudian menandatangani data dan telah meninggalkan sidik jarinya karena terkena tinta yang tumpah di sakunya dan mengenai pena yang dipakai orang tersebut. Asistennya ACP Alok kemudian mengakses sidik jari tersebut dengan beberapa sidik jari pelaku yang telah didapatkan. Namun di saat itu mereka belum juga menemukan sidik jari pelaku tersebut, yang mana sidik jari tersebut memiliki 12 titik yang berbeda dengan sidik jari yang mereka telah dapatkan. Sementara itu ACP Alok pergi ke sebuah tempat untuk mengetahui sidik jari dan mengambil foto kecil si pelaku untuk disamakan dengan wajah yang sekarang. Yang akhirnya mereka berhasil menyamakan dengan wajah yang telah mereka dapatkan. ACP Alok kemudian mengirimkan wajah tersebut ke seluruh agennya yang telah menyebar kemana-mana untuk menangkap orang tersebut. Di sisi lain terlihat Papayi dan Ranga sedang berada di sebuah diskotik untuk bersenang-senang dengan para wanita. Di samping itu para agennya ACP Alok telah berada di sana untuk menangkap Papayi yang diduga sebagai pelaku utama. Sementara itu Ranga terus-menerus menghubungi Papayi karena Ranga sudah mengetahui bahwa Papayi dalam sebuah masalah. Namun di saat itu seorang wanita yang menyamar sebagai wanita dalam mendekati Papayi yang sedang menari. Wanita tersebut kemudian menodongkan pistol yang disusul dengan agen yang lainnya yang ingin menangkap Papayi. Yang akhirnya Papayi berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor mereka untuk diinterogasi secepatnya. Sementara itu, Ranga sangat kesal sekali karena sebagai anggotanya telah ditangkap satu persatu. Sesamanya mereka di kantor, ACP Alok dan anggotanya kemudian mengikuti Papayi lalu memukulinya agar memberitahu mengenai identitas penjahat tersebut dan kejahatan-kejahatannya. Namun pada saat itu Papayi masih juga belum memberitahu dan terus berkata bahwa ia tidak mengetahui apapun. Akhirnya ACP Alok memanggil seseorang yang bisa membuat Papayi mengatakan segalanya. Tak lama kemudian seorang dokter spesialis tiba di ruangannya ACP Alok untuk melakukan sesuatu agar Papayi bisa mengatakan segalanya. Yang mana dokter tersebut telah menyuntikkan sebuah cairan yang membuat Papayi tak sadarkan diri. Namun dapat mengatakan apapun tanpa Papayi sadari sendiri. Papayi kemudian menceritakan kisah perjalanan hidup sang penjahat itu, yaitu Ranga. Di waktu kecil Ranga dibawa oleh seorang pria berkepala botak yang merupakan pamannya ke kantor polisi untuk melaporkan identitasnya. Dan Ranga juga telah meninggalkan rumahnya karena perselisihan keluarga yang ditemani ibunya. Ranga mencari perlindungan di desa lain hanya untuk menghadapi tragedi lain yang menghancurkan dunianya. Ketika Ranga sudah beranjak dewasa, Ranga, ibunya dan Papayi menjadi seorang pengasuh di sebuah panti asuhan, di mana panti asuhan tersebut telah menempuh puluhan anak-anak dan beberapa lansia. Yang di saat itu para pengasuh panti sedang diwawancarai oleh wartawan mengenai panti asuhan tersebut. Yang mana panti asuhan memiliki ekonomi yang sangat rendah dan membutuhkan beberapa donasi yang bisa membantu mereka. Mereka juga telah meminta kepada pemerintah agar secepatnya membantu mencarikan donasi untuk panti asuhan itu. Di sisi lain terlihat Nando sedang sibuk menghubungi dan mencari akun sosmednya Ranga. Namun Nando belum juga menemukannya sehingga hampir membuat Nando ingin menyerah. Nando setiap hari menghubungi Ranga yang tidak juga mengangkat telepon dan memberikan kabar sama sekali. Nando sangat khawatir sekali dengan keadaan Ranga karena Nando kini sibuk di luar kota. Beberapa hari kemudian Ranga baru saja pulang dari berbelanja di seberang karena bahan-bahan pangan di panti asuhan sudah hampir habis stoknya. Namun di pertengahan jalan mobil Ranga telah dilempari telur busuk yang membuat kaca depan mobil Ranga tidak nampak apapun. Terlihat beberapa orang asing yang telah melakukan dan berniatan ingin menghabisi Ranga. Ranga kemudian keluar dari mobilnya lalu menantang orang-orang itu dengan penuh keberanian. Setelah itu Ranga membantai orang-orang tersebut dengan keberingasannya karena mereka telah melawan orang yang salah. Yang akhirnya orang-orang tersebut pun tumbang dan tewas. Dan setelah itu Ranga melanjutkan perjalanannya kembali. Sesampainya Ranga di panti asuhan, Ranga langsung terbengong keheranan karena polisi dan para wartawan sudah memenuhi halaman panti asuhan tersebut. Ranga kemudian menghampiri anak-anak panti tersebut untuk menanyakan kejadian apa yang sedang terjadi yang kemudian membuat orang-orang tersebut datang. Dan di saat itu pun Ranga langsung kaget setelah melihat ibu, teman-teman dan beberapa anak telah tergeletak dan dikenakan kain kafan. Yang mana mereka semua telah tewas dan menjadi mayat yang membuat Ranga tidak menyangka akan terjadi hal tersebut. Seketika itu kehidupan Ranga berubah drastis yang membawanya ke jalan yang tidak pernah dia bayangkan. Yang sebenarnya Ranga belum bisa menerima keadaan tersebut. Yang akhirnya Ranga hanya bisa pasrah dan menghadapi semua cobaan yang telah menimpa kehidupan dirinya. Di malam harinya Nando mencoba menghubungi Ranga menggunakan sebuah telepon rumah. Di saat itu beruntungnya Ranga dapat dihubungi karena sudah lama sekali Ranga belum berkomunikasi dengan Nando. Nando kemudian mengatakan bahwa esok hari Nando akan menemuinya karena Nando sudah pulang dari luar kota.
Keesokan harinya, Rangga dan Nando bertemu di sebuah tempat. Di saat itu Rangga menceritakan semua kejadian yang telah menimpa keluarga dan juga dirinya. Sontak Nando sangat prihatin dan kasihan terhadap kondisi Rangga yang saat ini membuat hidup Rangga sangat tertekan. Nando kemudian mengatakan bahwa Nando akan selalu menjaga dan menyayangi Rangga, dan di saat itu pun Nando menyatakan cintanya kepada Rangga, bahwa sejak awal bertemu Nando sudah mempunyai perasaan terhadap Rangga. Beberapa hari kemudian, Rangga memutuskan pergi keluar kota untuk menemui orang-orang spesial dan mencari tempat untuk menjadikan sebuah markas. Sementara itu, Papayi membeli barang-barang elektronik seperti komputer dan lain-lainnya untuk melakukan suatu hal. Yang mana semenjak kematian ibu dan teman-temannya, Rangga langsung bertingkah sangat aneh, yang membuat Rangga memilih untuk masuk ke dalam dunia kejahatan yang bisa membuat Rangga sangat bahagia. Karena Rangga bisa tertawa dalam penderitaan orang lain yang sangat mengenaskan. Dengan demikian, Rangga dapat melampiaskan dan membagikan derita-derita buruknya ke orang lain, agar mereka bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Rangga saat ini. Dari situlah awal mula Rangga dan Papayi menjadi seorang penjahat yang selalu membuat kriminal. Namun, setiap Rangga membuat kriminal, polisi tidak pernah menemukan jejak ataupun tanda bahwa kriminal tersebut sedang terjadi. Dan di saat itu pun Papayi telah menemukan suatu buku yang bisa membantu mereka dalam melakukan kejahatan, yaitu Natarwal. Di saat itu, Tuan Kogle adalah seorang pembisnis yang sangat kaya, yang mana Tuan Kogle telah memesan buku Natwarlal. Namun Rangga telah mengetahui dan langsung menghack situs pengiriman paket tersebut, yang membuat paket tersebut jatuh ke tangan Rangga, yang di saat itu Murtilah yang telah menjadi tukang pengantar paketnya. Dan setelah itu Rangga mengikuti buku panduan tersebut yang berisikan pengarahan untuk melakukan sebuah kriminal. Di saat itu Rangga dan Papayi sedang merancang sebuah rencana, yang mana mereka akan meluncurkan aksinya di sebuah gedung-gedung yang memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Sementara itu Rangga juga akan melakukan ledakan yang sangat besar di sebuah jalan dengan menggunakan sebuah bom yang telah dirancang oleh mereka. Rangga juga telah menghack perusahaannya Setapa yang membuat kerugian yang sangat besar. Rangga juga telah membunuh istrinya Setapa karena Setapa telah membuat situs yang sangat aneh dan merugikan banyak orang. Sementara itu Rangga juga akan mengambil semua kekayaan Setapa yang sangat melimpah ruah, yang akhirnya Rangga memberikan beberapa bulan untuk Setapa hidup di muka bumi ini. Dan setelah itu Rangga pergi mengunjungi Nando yang berada di rumah sendirian. Sesampainya Rangga di sana, terlihat Nando sangat gembira sekali karena ada yang menemani kesepiannya. Di saat itu Rangga menyatakan cintanya yang sangat tulus dan ingin menjadi kekasih yang selalu mendampingi hidup Nando. Yang mana Rangga akan rela mati demi menjaga dan hidup bersama Nando untuk selama-lamanya. Di saat Rangga dan Nando ingin ciuman, tiba-tiba saja ada seseorang yang telah mengetok pintunya di malam itu juga. Nando kemudian meminta Rangga untuk pergi dari rumahnya karena ayahnya telah pulang dari kantor. Rangga kemudian pergi dari rumahnya Nando secepat mungkin agar tidak ketahuan. Namun Rangga telah meninggalkan jaket kulitnya di atas sofa rumahnya Nando. Di saat itu, Nando sangat bahagia sekali karena jaket kulit milik Rangga telah tertinggal di rumahnya. Nando kemudian membawa jaket tersebut ke dalam kamarnya karena ingin dipakainya. Nando kemudian mengenakan jaket tersebut lalu berfoto-foto sembari mengenakan jaket itu. Dan tak lupa Nando juga mengirimkan fotonya itu ke Rangga agar Rangga sangat senang melihat Nando yang sangat cantik tersebut. Nando kemudian melepas jaket itu dan ingin meletakkannya ke dalam lemari. Namun di saat itu Nando menemukan ponsel Rangga yang tertinggal di dalam saku jaket kulit tersebut. Nando kemudian membuka ponselnya tersebut karena penasaran dengan isi dari ponsel itu. Dan seketika itu Nando langsung kaget karena Rangga adalah seorang penjahat yang telah menghack beberapa tower dan melakukan kejahatan yang lainnya. Nando kemudian menghubungi Rangga karena sangat kecewa dengan Rangga yang telah menyembunyikan identitasnya yang merupakan seorang penjahat. Nando kemudian mengatakan bahwa Nando tidak akan memiliki hubungan dengan Rangga lagi karena Rangga adalah seorang penjahat yang melakukan sebuah kriminal yang sangat tidak bisa dimaafkan. Sontak Rangga langsung kaget karena Nando telah mengetahui identitas asli Rangga yang sebenarnya. Rangga kemudian terus menghubungi Nando karena Nando selalu menolak telepon dari Rangga. Di saat itu seorang inspektur wanita telah mendatangi rumah Nando, yang mana wanita tersebut menembak ayahnya Nando di malam itu juga, dan seketika itu Nando turun ke bawah karena mendengar suara tembakan. Di saat itu wanita tersebut telah mengetahui bahwa Nando adalah kekasih Rangga. Wanita itu kemudian menembak Nando juga dengan tujuan ingin balas dendam karena Rangga telah melukainya di waktu itu. Nando dan ayahnya kemudian dibawa oleh mereka untuk dieksekusi selanjutnya. Di sisi lain Rangga telah diberi kabar bahwa Nando telah ditembak dan dibawa pergi oleh wanita itu. Rangga kemudian memerintahkan temannya untuk mencari tahu mobil yang telah membawa Nando dan ayahnya itu. Sementara itu, wanita dan polisi yang lain telah menyiapkan kayu bakar yang mana Nando dan ayahnya akan dibakar di malam itu juga. Dan tak lama kemudian Rangga tiba di mana Nando dan ayahnya akan dibakar. Dan seketika itu Rangga semakin marah dan emosi semakin meluap-luap.
Beberapa hari kemudian Rangga pergi ke suatu tempat dengan menggunakan seragam konstruksi, yang mana Rangga ingin menyelamatkan Papayhi yang telah ditahan di kantor polisi. Rangga kemudian melewati saluran air yang mana Rangga akan menuju ke kantor polisi menuju saluran air tersebut. Sementara itu ACP Alok sedang panik karena Rangga akan menuju ke kantor polisi. Terlihat di terowongan saluran air, Rangga telah menghabisi orang yang berada di dalam sana agar tidak menghalangi perjalanannya. Rangga kemudian merangkak sejauh itu demi menyelamatkan Papayhi agar bisa melakukan kriminal bersama lagi. Yang akhirnya Rangga pun tiba dapat di bawah saluran milik kantor polisi. Di sisi lain, ACP Alok telah memerintahkan anggotanya untuk berjaga-jaga karena Rangga sebentar lagi akan tiba di kantor polisi tersebut. Sementara itu Rangga berhasil sampai di kantor polisi dengan menjebol kaca yang berada di kamar mandi sebagai jalan utama Rangga. Di samping itu, ACP Alok baru saja mengetahui bahwa penyusup tersebut adalah Rangga. Dan di saat itu pun Rangga telah berhasil mengeluarkan Papayhi dari dalam tahanan di kantor polisi tersebut. Rangga kemudian memerintahkan Papayhi untuk kabur dari tempat itu agar tidak merepotkan Rangga. Sementara itu Rangga akan duel dengan ACP Alok yang mencoba menghalanginya kabur. Terlihat Rangga dan ACP Alok adu tembak dari kejauhan dan tak lama kemudian ACP Alok terkena tembakan di bagian kaki karena terlalu lengah. Yang mana Rangga selalu memberikan tembakan yang di setiap tembakannya hampir saja mengenai ACP Alok. Yang akhirnya Rangga pergi dari tempat tersebut dengan penuh kegembiraan. Sementara itu ACP Alok hanya bisa melihat saja sembari berbaring karena kakinya tertembak. Beberapa minggu kemudian terlihat Rangga dan Papayhi sedang berjalan-jalan mengelilingi kota untuk menyambut kemenangan mereka yang telah melakukan kriminal dan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Sedangkan para polisi tidak bisa menghentikan mereka dan kini mereka takut dan tidak ingin mengganggu mereka lagi. Dan akhirnya Rangga meneruskan pekerjaannya tersebut dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita dari film yang berjudul Mr. Natwarwala. Bagaimana keseruan film tersebut? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.